Halo penonton dimanapun kalian berada, lagi bersama saya Muhammad Aher dalam kisah. Beragam kisah menarik akan kita sampaikan dari narasumber yang sudah mengalami hal tersebut. Langsung saja, ini kisah horor. Ya, jadi banyak kisah misteri yang akan kita sampaikan dari cerita pengalaman pribadi mereka ataupun dari kisah-kisah pada zaman dahulu. Itu akan kita ulas kembali ya. Selain itu, kita juga akan mengundang bintang tamu. Aduh, sering saya ngomongnya. Dan kali ini saya tidak hanya sendiri ya, kalian sudah lihat. Saya ditemani dua dayang-dayang saya. Ada siapa? Perkenalkan, nama saya Citra. Selamat Kak. Swadhi. Nama saya Nisa. Dari mana ya? Pendek aja. Bukan pendek ya, Bu. Ya, jadi pada bukan malam hari ini sih ya, karena kalian kan nontonnya nggak tahu nih kita kapan, malam sih yang sore ya, nggak tahu. Pokoknya saat kalian melihat video ini, nonton video ini, kita akan menanyakan pengalaman teman-teman ini dulu, ya, teman-teman saya. Mereka akan bercerita tentang pengalaman mereka seputar misteri-misteri seperti itu. Tapi tidak setiap orang sih sebenarnya punya cerita misteri atau kisah-kisah horor gitu ya, nggak semua orang. Jadi hanya ada orang-orang tertentu. Bahkan dari sebagian orang itu juga bisa melihat hal-hal yang gaib seperti itu. Ya, jadi mereka bisa melihat hal-hal yang gaib. Tapi juga tidak semua orang. Nah, untuk malam hari ini kita akan mendengarkan cerita dari Citra. Citra akan bercerita sedikit pengalamannya untuk kisah horor. Ya, karena program kita namanya kisah horor. Sehoror apa? Sehoror isi dompet yang kosong. Tidak. Seholo saldo rekening saat ini. Ya, silakan Citra, ada pengalaman apa ini? Ya, kalau ini sih pengalaman pribadi ya. Jadi ceritanya ini dimulai pada saat mau KKN di tahun 2016 di bulan Agustus. 2016 di bulan Agustus. Di bulan Agustus. Tahun lalu ya. Bisa udah lahir 2016? Udah Bu. Udah. Udah. Jangan bahas ya, belum jamnya ya. Oke. Silakan. Jadi aku kan berkuliah di salah satu universitas di Palangkaraya. Terus di kampus itu dalam 1 tahun mengadakan 2 periode KKN. Periode pertama itu dilaksanakan pada saat aktif perkuliahan, jadi sambil kuliah sambil KKN. Nah, Kira tadi sambil kuliah sambil minum air. ya, berenang. Jadi ceritanya karena mata kuliahnya cukup banyak dan cukup sulit di kampus saya, jadi memutuskan untuk mengambil di periode kedua, yaitu pada saat libur semester. Nah, tapi posisinya kalau kita KKN ambil periode yang pertama, KKN sambil kuliah kan otomatis lokasi KKN-nya di sekitaran kampus, tidak di luar daerah gitu kan. Nah, kalau periode 2 itu memang dipusatkan, dikerjakan itu diprioritaskan untuk di desa-desa kecil. Oh iya, jadi nggak di Kalimantan, masuk ke desa-desa ya. Dan itu kita nggak milih sendiri karena kita mendaftarkan diri ke kampus, kemudian pihak kampus membentuk kelompok kan dari berbagai jurusan, itu dibikin satu kelompok, terus nanti ditentukan kelompok ini desa ini. Nah, jadi di desa itu waktu itu satu desa itu ada 2 kelompok. Satu kelompok ada 13 orang. Jadi kebetulan karena itu pas liburan juga kan, kenapa memutuskan itu karena biar lebih santai gitu jalanin KKN-nya kan, pas waktu libur semester, terus juga nggak pernah main ke desa-desa orang, jadi pengalaman baru gitu sih niat awalnya gitu. Terus berangkatlah persiapan di bulan Juli kan. Waktu itu udah survei Kak, jadi di bulan Juli sebelum pembekalan berangkat itu kita udah survei. Jadi dari kelompok aku itu 4 orang berangkat ke desa ini gitu, untuk survei buat kita lihat program yang kita siapkan untuk KKN ini sudah cocokkah atau belum gitu. Terus kondisi di desa ini seperti apa, jadi kita bawa
keperluan kita tuh juga sesuai ya, menyesuaikan. Kita tahu ya apa aja yang dibutuhkan untuk KKN. Karena jujur dari kita itu semuanya yang memang orang Dayak pun bilang katanya dia belum pernah ke desa ini, cuman memang desa dia itu melewatin gitu, jadi kayak searah, cuman dia memang belum pernah ke desa itu, nggak pernah mampir ke desa itu ya, hanya lewat saja ya. Jadi karena dia tahu, akhirnya kita sama dia juga untuk menunjukin jalan, dan ternyata itu memang lumayan jauh dari kota Palangkaraya itu sekitar 3,5 jam. Naik gitu? Enggak dong, naik darat tuh. Kita naik motor, kita mahasiswa, konvoy gitu. Ini sepeda motor gitu ya? Iya, bukan sepeda ontel siapa ya? Jadi kita sampai di desa itu, ternyata desa itu nggak terlalu desa yang biasanya kan kalau kayak di Katingan, Pendahara gitu kan, meskipun desa masih cukup ramai. Iya, masih banyak. Sekolahnya juga ada lah, TK, SD, SMP, SMK gitu kan. Dan di situ enggak, jadi di situ tuh satu desa dia kayak bentuk U gitu dan dikelilingi sama sungai. Biasanya bentuk U dikelilingi sama sungai. Itu lihatnya dari atas gitu ya? Iya kak, bener banget. Kita lihat dari atas. Karena waktu ke desa itu kebetulan teman-teman pakai motor, saya pakai helikopter kan. Jadi begitu lihat titiknya di Sherlock sama teman-teman, terjun dari atas. Jadi bentuk desa itu bentuk U ya nonton ya. Jadi kalian ada PR untuk kalian cari huruf Y, punya apa? Bukan. I dan L, I love you. Bukan. Iya. Lanjut. Jadi waktu ke desa itu ternyata memang mayoritas di desa itu pemeluk agama Keharingan. Jadi karena desanya itu kecil dan penduduknya sedikit, memang terbagi jadi 2 RT, tapi satu RT itu cuma sekitar 17 rumah. Terus rumah antar rumah pun masih ada jarak gitu kak, jadi nggak terlalu padat gitu kan. Dan karena mayoritasnya kebanyakan Keharingan, bisa membayangkan nggak sih kondisi di desa itu tuh, di depan masing-masing penduduk itu pasti ada sandung sama sapundu. Nah sorry saya potong ya. Nah jadi untuk kalian nggak tahu sandung atau sapundu, kalian bisa share di Google. Kalian cari maksudnya, kalian cari apa itu sapundu atau sandung. Jadi selain cerita, kita juga akan berbagi info menarik. Silakan lanjut. Ya, terus kita udah awalnya mau ketemu sama kepala desanya. Jadi kayak sekalian perkenalan gitu kak, sebelum akhirnya kita benar-benar berangkat KKN sama kelompok yang lain. Ternyata kebetulan kepala desanya lagi ada pelatihan. Oh, jadi nggak sempat ketemu dengan kepala desanya? Iya, tapi kita ketemu sama empu kepala desanya. Empu itu ibu mertua. Jadi empu kepala desa, jadi ada ibu mertuanya di rumah, jadi kita tanya-tanyanya sama ibu mertuanya. Jadi kondisi di desa itu belum ada jaringan listrik masuk, jadi nggak ada listrik, sinyal pun nggak ada ya. Sinyal pun kadang ada, kadang enggak. Terus power gitu. Iya. Dan ada kartu tertentu. Dan yang bikin kaget lagi, ternyata PDKM pun belum masuk di desa itu. Oh, berarti memang ada tinggal desanya ya. Jadi kayak bayangkan awalnya kan kayak desa di Kalimantan gitu, udah banyak listrik lah gitu kan. PDAM juga udah, karena kan yang kita tahu daerah-daerah kekurangan air itu bukan di Kalimantan gitu kan. Iya betul. Tapi begitu kita masuk dan survei ke desa itu, ternyata kaget dong gitu kan. Kita yang biasa di kota fasilitas lengkap, tiba-tiba udah listriknya ada, sinyal kadang-kadang enggak, sampai air PDAM pun nggak ada gitu. Jadi ada air sungai ya kan? Air sungai, tapi sungainya itu, nah yang jadi permasalahan kak, mayoritasnya itu juga penduduk di situ itu selain mereka bertani sama berternak, mereka itu ini tambang tradisional. Emas. Jadi pekerjaan mereka di sana. Iya, jadi mereka nyuci emasnya segala macam itu tuh di sungai. Dan sapu itu airnya jadi airnya tuh kuning keruh gitu, dan otomatis ya kalau misalnya pasti ada lah sedikit banyaknya merkuri terkandung di situ. Jadi kita masih di situ. Jadi kita tanya sama ibunya kan, ini kalau misalnya masak gimana? Kita pakai air sumur. Terus dia bilang, terus nanti kalau misalnya kita pakai di sini, kita dikasih rumah kah, tempat kah, atau kayak kita dikasih
kayak nebeng di satu keluarga gitu loh. Di rumah warga. Iya, di rumah warga gitu. Nanti kan biar mereka menyampaikan ada warga yang bersedia. Ternyata dikasih apa ya? Tanah? Enggak, dikasih tenda di lapangan. Jadi akhirnya setelah ini kita diminta kontak mereka kan, minta nomor kepala desa ini biar kita bisa kontak-kontakan sama kepala desa. Dan setelah ini akhirnya kita keliling desa kan, kita lihat kondisi di desanya gimana. Dan ternyata itu cuma ada TK sama SD. Jadi sekolahnya cuma ada TK sama SD, saking kecilnya desa ini. Terus kita tanya terus anak-anaknya kalau misalnya mau lanjut sekolah gimana, ke desa sebelah katanya, atau sekalian ke Palangkaraya. Jadi karena selain di situ kotanya kecil, masyarakatnya pun yang remaja juga nggak banyak gitu. Jadi kebanyakan tuh memang orang-orang tuanya sama anak-anak kecil yang SD, TK gitu. Kalau yang anak SMP, SMK-nya kebanyakan gitu udah banyak yang pindah ke sekolah ke Palangkaraya gitu. Jadi memang pisah sama orang tua mereka. Singkat cerita kan, kita udah survei, kita balik ke Palangkaraya, terus kita berangkat nih KKN. Terus di antara dua kelompok ini, yang satu desa kan dua kelompok tuh. Jadi anggaplah kelompok aku, kelompok A, terus yang satunya kelompok B. Jadi kita tuh nggak ada yang bawa kendaraan pribadi, karena kita diantar dari pihak kampus itu pakai bus. Tapi bis masih enak aja masuk ke kampung ini. Nah, jalan ke kampung itu tuh Kak kecil, jadi dari jalan aspal itu masuk sedikit, kemudian dari jembatan kayu. Jadi bis itu cuma bisa ngantar kita sampai pintu jalan depan gerbang desanya aja. Oh, sampai depannya jalan kaki. Iya, saya jalan kaki masuk ke dalam gitu. Ya sehat mungkin gitu. Sehat kan. Sehat harus jalan. Terus karena kita sebelum berangkat kita juga udah diskusi sama kelompok B kan, kita nanti akan satu rumah atau pisah. Terus aku sih pribadi pilih untuk pisah gitu. Nah, jadi tadi pisah kelompok, ada kelompok A, ada kelompok B gitu. Iya, kelompok A, kelompok B. Terus kita sebelum ini juga udah diskusi sama kelompok B untuk beda poskonya. Jadi kelompok A di rumah sendiri, kelompok B di rumah sendiri. Dan kita juga sudah bilang sama kepala desa dan kita dikasih dua pilihan Kak. Jadi ada satu manajer kayu di situ, rumah kayu kan memang di sana tak ada yang beton Kak, jadi kayu semua. Jadi pilihannya rumah manajer kayu ini dia cukup besar, memanjang ke belakang gitu kan. Atau di kantor desa, balai desa gitu. Pilihannya dua aja gitu. Tapi balai desanya ini tuh kayak rumah kosong, terus akhirnya diloskan gitu sama mereka Kak, untuk jadi pertemuan warga gitu. Terus kelompok B memilih duluan gitu, karena mungkin mereka lebih memilih tempat yang lebih besar gitu kan. Jadi mereka pilih tinggal untuk di tempat manajer kayu ini, dan kami memilih tinggal di kantor desa gitu. Nah, beberapa hari setelahnya Kak gitu, kita jalani aktivitas masing-masing kan, KKN gitu, dan mulai dari program persiapan segala macam. Cuman kelompok A sama kelompok B ini belum akrab gitu. Jadi ketua kelompoknya bilang gitu, ayo kita makan-makan bareng-bareng lah gitu. Kita kan KKN ini satu desa, meskipun dua kelompok kita tetap harus kompak gitu. Jadi kita mutusin untuk makan bareng tuh waktu malam. Jadi yang kelompok gue bilang katanya, udah makannya di rumah kami aja, di posko kami aja, kan posko kami lebih besar gitu. Biar bisa gabung semua gitu ya. Iya. Terus katanya mungkin mereka sekalian ada yang mau dipamerin juga atau gimana kan nggak tahu. Terus ya udah nanti kalian bawa peralatan makan kalian aja gitu. Berangkatlah kita malam itu kan ke poskonya kelompok B. Nah, anehnya Kak, di sini nih yang mulai ada kejanggalan Kak. Aku tuh nggak bisa kayak kata orang punya indera keenam tuh enggak. Kalau misalnya kita lagi berada tempat gelap sendiri, terus kita ngerasain sesuatu itu wajar gitu kan, karena iya merasakan sesuatu kehadiran itu wajar beda ya. Tapi entah kenapa Kak, entah mungkin waktu itu memang lagi lemah dulu kalau kata orang kan ya. Waktu itu pas masuk nih, angin itu beda Kak, angin itu dingin. Terus rumah itu kan kayu itu kan lantainya tuh ada bolong-bolongnya dikit kan. Nah itu tuh teman-teman yang lain kan entah mungkin karena kami ngumpulnya kebanyakan kan 26 orang itu ngumpul, jadi kan meskipun angin ada masuk dingin tetap panas gitu kan.
teman-teman yang lain ini kepanasan tapi aku dingin, ngerasa itu emang dingin gitu kan. Oh, jadi dari semua orang-orang yang ada di situ cuma Citra yang ngerasain awalnya dingin kayak gitu ya. Oh jangan-jangan Citra sakit. Demam gitu ya, keliang gitu saudara-saudara. Iya. Nah terus di rumah manajer hari itu kan ada beberapa kamar yang luar rumah itu nggak boleh masuk. Kayaknya itu badan Tidak kenal. Nah Paling mantap kan. posisinya tuh kan rumahnya memanjang ya, rumahnya memanjang. Terus ini tempat kita bukan di sini di dua kamar yang Di posisi depan itu. arah depan ini pintu Masuk, kamar pintu masuk masuk. kita masuk terus ini kan memanjang ini terus di sini ada dua kamar yang di sini. Nah terus di sini ada kamar lagi. Nah cuman di sini kan ada dinding nih, nah di depan dinding itu ada dinding, ada kayak lemari kaca gitu, terus ada sedinding. Jadi di sini lemari ini, terus kemudian di sini ada kursi meja, kalau kursi jadi kayak buat teh gitu lah. Oh iya, kayak meja. Santai gitu. Meja makan bukan ya? Enggak, jadi meja kecil aja. Oh meja kecil. Semacam itu. Ya kayak gitu. Jadi kursi, meja kecil gitu kan, terus ada kursi lagi, belakangnya jendela. Terus pas masuk duduk nih ya, tiba-tiba udah ngerasain dingin itu kan, gini nih, kalau posisi kita kedinginan kan pasti gini nih. Tiba-tiba langsung keringat sebelah sini itu sempat dingin. Ini bener-bener sempat kayak ngomong gitu. Terus aneh kan, pas ngeliat teman-teman lebih aneh lagi. Kenapa? Karena aku tuh nggak denger mereka tuh rame ngomong bercanda. Aku tuh nggak denger kan. Gitu. Iya. Saya ketutupin habis itu kayak ketutup. Kita udah periksa belum? Jangan-jangan hanya kotoran ya lagi. Jangan ya kak. Banyak congek terlihatnya gitu kan ya. Karena lagi di sungai masuk ke sini ya. Bisa lihat. Nah ini nggak keluar ya. Terus udah lagi kamu itu kabarnya kamu posisinya kayak gitu cuma nggak berani hilang kan tinggal pada hilang aja gitu. Terus aku pikir kayak aku mau gitu hilang satu dari pagi ada sesuatu rame nyam gitu kan. Habis itu aku lihat dong sekeliling gitu loh, aku lihat tiba-tiba di kursi yang ini tadi satu kan ada dua tuh kursi meja sama kursi, tiba-tiba tuh ada lagi tuh dia duduk posisinya gini set kayak tegak gini tapi dia nggak tahu kemana ya, dia kayak cuma ngeliat itu sih nolanya ke seluruh ruangan. Iya dia kayak satu orang gitu kok kan dia soalnya gini kayak terus sampai aku ngeliat pun dia memang kayak nggak ngeliat aku gitu loh kan, jadi kayak memang dia ngeliat ke semuanya aja gitu. Terus aku wah gila saat itu kaki aku nih langsung tiba-tiba dingin tangan aku tuh tapi nggak cuma gitu loh kayak gini. Habis itu aku nyindir kan kayak kaget gitu. Nah posisi ini kan pas duduk aku duduk di ini depan kamar yang kedua ini tadi. Iya dikunci dan masuk tiba-tiba tek tangan kaki kan atau apa nggak tahu. Iya kayak ini kayak anak kayak tali tapi kayu bilang kayak kayu kan serasa biasa ya kalau kayak gitu karena aneh ya tiba-tiba gitu jadi kayak ikutin lama di ruangan habis itu kita suara itu kita ngomongin ya tidak tahu ngomongin sakit tadi kenapa langsung berisik. ini kayak Kita sendiri apa semua rasanya. nah aku tuh diam jadi nggak kalah jadi gini set diam gitu kan terus aku dengar nih suara anak kecil padahal itu rumah manajer saya itu tuh sebelahan sama musola sebelahan banget sama musola jadi tiba-tiba dengar suara anak kecil. Nah semakin aku dengar ini aku nggak dengar sama sekali temanku ngobrol apa rame entah manggil aku atau apa tuh aku nggak dengar sama sekali gitu kan. Habis itu merinding banget kan kak, mau pipis lah kan. Terus aku coyol ini teman sini mau pipis terus aku nggak bisa bilang apa terus aku bilang mau pipis ke belakang lah. Terus pas aku bilang ke belakang dapet nih mereka lagi apa mana sih makanan di sana dikasih segala macam. Kenapa kita mau pipis kan aku cuma bilang mau pipis terus mereka
kamar mandinya ternyata nggak ada lampu. Itulah ya. Tapi jadi susah buat cebok gitu. Dan Kalau nggak lihat apa-apa. nggak lihat apa-apa. Mereka ada di lapangan itu kayak orang bodoh cuek aja gitu loh. Terus aku bilang kalau gitu jangan ditutup lampu. Kalau ada apa-apa aku teriak ya. Nah parahnya lagi kan jadi gini. Aduh itu aku sumpah kayak bener-bener matung pas habis aku pipis. Kenapa? Karena itu kamar mandi itu kan memanjang gitu ya, memanjang banget. Sini pintunya itu ke dalam ini. Pas ditutup, aku lihat di dinding belakang itu nggak ada apa-apa. Pipis lah kan, selesai pipis, pasang celana mau keluar pintu, tiba-tiba ada yang jongkok gitu. Pas di depan, di dekat pintu, kan pintunya kebuka ke dalam gini kan. Nah pas ketutup dia tuh di sini. Di dalam toilet. Iya pas aku mau keluar, bayangin aku mau melangkah tiba-tiba mau buka pintu deh gini. Iya, kan anak-anak itu kayak si cewek. Aku tahu dah. Terus aku bilang pintunya nggak bisa dibuka. Aku bilang itu, ternyata teman aku kan dengar terus. Aku kan nggak dengar apa-apa. Kita kan panik, nggak bisa kita sama dikasih. Jadi aku ternyata ngomongnya kencang. Pintunya nggak bisa dibuka. Terus aku buka. Iya, langsung cuma dokumen set. Karena kan aku cuma bilang ini pasti gitu teman-teman aku kan. Pas keluar, udah aku nggak mau ini pada makan. Aku cuma duduk dia. Terus karena aku nggak dengar apa-apa, aku coba untuk pakai headset kan. Dan itu ternyata emang nggak bisa dengar sama sekali. Terus pulang, aku masih nggak bisa dengar. Terus aku iya, harus pulang dari kosong ya kan. Itu ternyata masih nggak bisa dengar. Terus akhirnya aku coba kalau aku tuh nggak biasa aneh teman-teman yang tahu aku mungkin karena memang kita masih baru kan jadi kayak belum saling kenal sifat masing-masing gitu kan. Jadi aku pulang terus besok paginya telinga aku sakit kayak kita kalau misalnya habis minum sesuatu yang keras kelamaan gitu lah. Terus kayak terus terus itu sini cuman sekitaran jadi-jadinya dia yang telapak ini kan. Jadi aku tuh merasa ini di sekitaran jadi-jadi itu. Terus ternyata teman-temanku ada yang perasaan kita kenapa masih disimpan sendiri. Terus aku lagi kan saat masih kelompok ini ada temannya berumah besoknya ada satu rumah. Demamnya nggak saat musim corona ya. Iya. Iya, kalau memang demamnya datang pas musim corona, bahaya itu. Langsung dia lari ke rumah sakit. Selesai. Terus apa nih? Kebetulan anak suka bercerita itu perawat. Nah, jadi kelompoknya datang ya ke kelompok kami. Karena masih ada obat kan kita disiapin obat. Masih kok. Curhat di situ dari mama, aku takut, aku geli. Apa? Oh berarti yang keluar dari situ sampai ke pintu. Iya. Kalau kan ada orang duduk di sini. Aku udah merinding, ternyata curhat kak. Jangan lupa aja itu. Kata, jangan lupa aja curhat. Ini kenapa kisah kamu? Oke, cerita kita terhalang oleh curhat tadi ya. Ternyata yang ingin mendengarkan cerita ini tidak hanya kita berdua. Iya, tidak hanya kita berdua. Ternyata curhat pun ingin ikut serta dan ikut ingin mendengarkan cerita dari pengalaman Citra. Iya, silakan Citra berlanjut cerita Anda. Jadi kan itu akhirnya teman-teman di kelompok B itu kan akhirnya satu-satu pada sakit gitu. Terus akhirnya ketua kelompok kan minta obat ke kelompok kami kan, karena kami belum ada yang sakit gitu kan, ya nih masih ada kok, pakai aja gitu. Terus akhirnya kalau memang nambah parah nggak sembuh antar aja ke rumah bapak Swetdes gitu, karena kan anaknya perawat, karena nggak usah ke desa. Desa pak. Oh iya. Daerah. Maaf ya, maafkan saya. Kata bapak Swetdes kan. Ternyata berobatlah mereka. Jadi anak bapak Swetdesnya datang ke posko mereka. Nah pas ke posko mereka ada satu cewek. Dia
demam kan, pas teman-teman yang diperiksa dia duduk kan diselimutin dulu kan, duduk tapi bukan sering tangga kan Citra bisa menghangatkan ya, bukan selimut tangga jadi selimut mereka pribadi mana mungkin perlu kan saya menyanyi tidak usah yaudah kita lanjut cerita jangan kita ya. Oke, lanjut, silakan. Terus dia duduk, terus dia noleh karena saya dia bilang di rumah ini bukan cuma kami yang lecet. Dia langsung spontan ngomong gitu. Terus akhirnya anak sekdes ini cerita lah sama orang tuanya. Nah pas cerita, terus ternyata mereka ini kan mungkin kurang menjaga sikap gitu loh kan. Di rumah salah itu salah satu anak pasti ada yang salah kan. Iya betul karena untuk tiap daerah itu kita harus jaga sifat ataupun kelakuan kita ya kan kita harus jaga seperti bicara karena mungkin di beberapa daerah juga seperti itu ya jadi kita nggak bisa sembarangan masuk ke daerah iya orang, kita masuk ke daerah orang memang kita nggak tahu gitu desanya bagaimana nah, jadi hati jaga omongan jaga kelakuan jadi mereka tuh mungkin ada sesuatu yang salah gitu kan salah satu dari mereka atau gimana kan mungkin mereka bercanda terus ada sesuatu yang lewat terus merasa tersinggung gitu loh kan makanya akhirnya mereka diganggu akhirnya sekretaris desanya memutuskan untuk memanggil salah satu ketua adat itu jadi dia untuk membersihkan lagi biar pelanggaran antara mereka dengan mahasiswa ini gitu loh antara makhluk halus dan mahasiswa itu ya karena makhluk halus itu tersinggung gitu ya iya ternyata kalau selain aku yang udah tersinggung makhluk halus udah tersinggung jangan aku Nggak bisa bicara ya kalau udah tersinggung ini aduh berat ya udah berat guys karena sakitnya di sini ya oh luka tidak berdarah jantung pun bisa membuat berdarah bukan lagi oh bukan oke ya udah ayo guys kita lanjut lagi terus akhirnya kebetulan di kelompok aku anggota kelompok itu muslim kak jadi kita cewek-cewek itu berenam kan jadi kebetulan kelompok aku tuh 7 cowok 6 cewek 7 cowok dan cewek kita bikin cowok boy band juga gitu ya. iya ada cowoknya makanya tadi pertama cewek semua gitu ada cowok juga campur gitu 13 orang di kelompok aku tuh 6 cewek 7 cowok dan dia 6 cewek itu cuma satu yang masalah nih jadi karena itu jadi kita abis maghrib itu kan kita sholat nah jadi dari maghrib ke isya itu kita ngajiin anak-anak di situ gitu kalau ada iya karena memang jadwal mereka ngaji hari-harinya itu memang sambil mengisi waktu dari maghrib ke isya itu jadi kita nggak tahu apa nih soal kalau kita nggak dikabarin kan ternyata malam itu mereka tuh apa namanya sama sekretaris desa itu sama orang tinggal yang dia ketua adat itu ternyata sedang melaksanakan sesuatu di tempat mereka kan tempat mereka sama musuh itu kan bersampingan jadi kalau kita bisa jalan itu rame gitu kan terus temen bilang ya udah mau kita aja dulu apa kita lihat gimana kondisi mereka pikir lah kita nah pas lagi kita manggil mereka lagi ritual lah kan terus udah lama kita dikasih air minum gitu jadi semuanya harus minum itu ritual tadi yang untuk orang yang sakit sudah dengan jadi ritualnya kayaknya kan kami kan kelompok kami ketika lari nih kak jadi kayaknya nih ya masih kayaknya mereka itu yang sakit ini kayak dicari tahu sakitnya kenapa gitu penyebabnya apa kalau memang karena sesuatu karena makhluk yang halus diganggu. karena kalau memang karena diganggu kayaknya dari air itu tadi gitu loh pengampunannya gitu sebenarnya jadi mereka minum gitu kan buang-buang aku kan ngerasa kita nggak kenapa-napa dan kita nggak tinggal dan mengganggu di situ gitu loh kita pernah ke situ kita nggak diganggu gitu jadi kita nggak minum kak jadi pas dia minum aja kita nggak minum nah habis itu besoknya mereka bilang kelompoknya bilang jadi pagi datang kan katanya nanti bantuin lah siap bantuin apa ngangkat barang-barang kami
mereka pindah dari rumah. Nah karena pindah dari rumah itu aku spontan ini nggak tahu ini ya. Kalau di desa aku itu tuh bukan di desa, di desa teman Ini sama kakak itu tadi ya. selain kita kalau malam kan tidak listrik tuh. Iya. Kita tak jam 8 malam itu kan dari sini mau ada keluar dari awal main itu ya. Kita pun bertahan kayak jam 8 itu masih main itu tuh. Namanya kalau mau ngobrol dalam rumah aja jangan di teras. Jadi intinya itu jangan keluar rumah kalau udah jam 8 malam kayak gitu ya. Karena memang kayaknya karena itu masih gelap kan kondisinya, kita pun listrik itu dipinjemin genset sama tetangga, boleh dinyalain cuma dari jam 6 malam sampai jam 10 malam, cuma itu doang gitu. Jadi kayak cuma penerangan kita doang. Jadi kalau misalnya kita jam 9 kemudian itu masyarakat tuh tahu karena lampu kita tuh udah mati, ya udah pada mati, mesin pun udah dimatikan. Dan lebih kolonnya lagi yang bikin itu kaget banget semuanya. Ya stop ya. Ya, jadi sudah mulai tegang ya kan, karena kita juga punya durasi. Untuk episode pertama video kita hanya sampai sini dulu. Jadi nanti kalian akan tunggu video-video menarik dari kami. Tunggu kelanjutan Iya, ceritanya. tunggu kelanjutan ceritanya ya, karena kita Masih akan banyak banget ya. ya karena masih ada beberapa cerita mungkin hanya dari kita nih, belum kita undang bintang tamu, belum kita bacakan legenda-legenda seperti itu. Kita gitu pokoknya ya. Iya, durasi kita Emang nggak kerasa ya? betul sekali ya. Nah, jadi untuk kalian semua penonton dimanapun kalian berada, oh bukan sih enggak dimanapun kalian berada. Ini satu tempat aja deh. Ya. Nah untuk kalian yang punya cerita horor ya sekitar tempat dari Palangkaraya yang pengen bergabung dengan kita, kalian bisa DM Instagram di bawah ini ya. Kita munculkan Instagram di bawah ini. Kalian bisa DM di sini. Jadi kalian bisa apa namanya sharing. Sharing ya. Nah, jadi kita akan undang, pribadi. betul. Kita akan undang kalian untuk masuk dalam program kami. Jadi nanti kalian akan bercerita tentang pengalaman kalian. Karena memang pada dasarnya manusia itu punya cerita, manusia pasti punya cerita. Walaupun tidak semua sih sebenarnya ya. Pasti kalau kita ngalamin sekitar itu pasti ada. Pasti ada. Mungkin ada yang bisa melihat langsung ataupun ada kejadian yang ya horor kayak gitu. Misalkan gitu ya. Atau mungkin dari keluarga gitu ya kan? Bisa. Pokoknya kalau kalian punya cerita kalian bisa langsung ya. Jadi Instagram di bawah. Sama teman-teman kata enaknya ke desa, kalian bisa Oh, di bawah langsung ya. Ya. Yang di dalam cerita-cerita tadi ya. kalau ada part yang aku nggak tahu kalian alamin itu, kalian bisa bantu melengkapi ceritanya di Iya. komen di bawah. Oke. Nah, jadi nanti untuk teman-teman Citra tadi mungkin ada cerita menarik juga, kalian bisa komen di sini dan akan kita undang. Kayaknya udah dulu untuk video kita sekarang, dan tidak intinya saya ingatkan untuk kalian semua jangan lupa tekan tombol loncengnya ya, agar kalian tidak tertinggal informasi dari bukan informasi sih, video-video selanjutnya. Jadi kalau ada video baru dari kami, kalian orang pertama yang akan menonton. Selain itu jangan lupa di like, di komen, dan juga di share. Sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk kisah horor. Sampai bertemu lagi.